Oke, kali ini gue bakal ngebahas 3 bagian dari topik kali ini. Yang pertama, review movie High and Low Wars Crows. Yang kedua, ngasih gambaran vibes atau experience. Dan yang ketiga adalah kesan dan pesan. Buat yang gak mau kena sedikit kepingan spoiler, gue sarankan stop video ini sekarang juga. Ya walau sedikit, tapi beberapa orang ada yang gak mau banget kena spoiler. Tapi di sini yang dibahas adalah yang aman, yang muncul di dalam trailer. Lanjut ke konten review. Ya, kali ini kualitas filmnya mengalami lompatan yang menurut gua jauh dari film yang pertama, High and Low Wars. Visualnya bener-bener memukau, walau gua nonton tanpa kacamata. Ketinggalan. Untuk story awalnya gua bener-bener ngeremehin. Apa iya segitunya? Dan setelah nonton, gila, jauh di atas ekspektasi. Storynya sederhana, tapi pembawaannya yang keren. Kayak hubungan antara Rio dan Amagai. Gua kira bakal sedikit cringe, karena di trailer jujur gue udah nganggap ini bakal receh. Tapi pas nonton, ngena banget. Perubahan sifat Amagai juga emang tergolong cepat, tapi kondisinya pas, jadi nggak kerasa keburu-buru. Gue nonton sebenarnya telat karena naik angkot ngetem mulu, malum Bogor. Dan gue nonton tahu-tahu udah scene waktu Fujio dinasehatin. Yang paling menyita perhatian gue adalah scoring musiknya. Itu pas dan gak berlebihan, kayak ekspektasi orang-orang yang di channel ini yang suka komentar, ribut kok lagunya boyband, lo belum nonton bro. Gue juga sedikit ragu di bagian ini, tapi tetap gue tahan dan meledak pas nontonnya. Aura-aura Crows dan Wars cukup kental di film ini. Aliansi 3 sekolah gak bakal seremeh yang kalian pikir. Senomon dan Kamasaka aja udah cukup bikin kewalahan para jagoan dari Oyako dan Hosen. Kecuali Suzuran, karena mereka kan kebagian geng-geng belakangan, alias sisa akhiran doang, dan ngebersihin sisa musuh. Dan Rao gila epic banget, bener-bener gila. Dan selama nonton gue gak pernah mikir ini setara siapa dan itu setara siapa. Oh karakter ini lemah, enggak. Tapi yang terbenak di pikiran gue adalah gila, solid banget mereka. Pokoknya gue suka lah. Aliansi 3 sekolah gue rasa cukup berbahaya juga buat Sword. Ya kalau sedikit gue analisis, mungkin butuh 2 geng terkuat nomor 4 dan 5 yang ada di geng Sword buat ngehadapin aliansi sekolah tersebut. Amagai gue rasa sukses jadi villain yang ngeselin, tapi keren dan menjengkelkan. Dia salah satu best villain juga di High and Low. Mengambil timeline setelah High and Low Wars, terakhir di duel Sachio melawan Fujio. Ternyata memang benar, sekolah-sekolah di kota Chiku itu pengen ngancurin Sword. Iya, Sword. Dan menurut Todoroki, cara paling cepat untuk menguasai Sword adalah dengan mengalahkan Oyako terlebih dahulu, yang ada di puncak sekolah di kota Chiku. Untuk karakter, di film ini karakter yang dulu kurang tersorot kayak Nakaoka, Kiyoshi, Motoaki lumayan dapat panggung, dan gue malah makin suka sama karakter Motoaki di sini. Untuk acting bagus banget, ya mungkin kurang dari segi cara menyorot kameranya, tapi itu sedikit sih. Kalau gue itu mungkin cuma 2, sisanya udah bagus banget dan lebih baik dari film sebelumnya. Oh iya, di film ini 17+ ya, karena di film ini darah berceceran di mana-mana cuy. Yang bilang High and Low gak realistis, coba tonton dulu film ini. Perhatiin aja deh, ini baru realistis. Dan juga Suzuran kali ini ikonik banget. Kayak unik aja gitu vaksinnya Rao. Ada yang bule tinggi lah, makanin permen karet mulu lah, pengen ganteng waktu gelut. Ada yang buka masker biar ganteng, nggak jauh dari kacamata, dan celingak cale kayak zombie. Ya pokoknya keren sih. Kayak unik dan klop banget gitu. Jujur kalau boleh, geng nomor 1 favorit gua, semuanya sih. Tapi karena faktor geng yang rame, masif, dan auranya kayak mafia, gue pilih Sanko Rengo, kedua Suzuran karena gokil, lalu Oyako, dan yang terakhir Hosen. Sedikit cerita di film ini, Rao jadi idola semua kalangan karena emang dia pria sejati. Ya memang Rao ini orangnya jantan banget. Sekarang ke gambaran pengalaman ataupun vibes waktu nonton, suasana. Sedikit cerita, di teater tadi gue bisa presentasikan 40% fansnya Yuta, 25% fans Crows dan High and Low. Sisanya pendamping dari para fans tersebut. Dan gua sendirian. Waktu nonton memang gak seheboh Avengers atau yang lain, tapi yang bakal kalian rasain itu kagum dan merinding. Jujur, waktu Amagai mulai invasi ke daerah Oyako yang si menuhin jalan di bawah tanah, itu gua baru pertama kalinya seumur hidup nonton bioskop merinding sampai ke ubun-ubun. Ini bener loh ya, gak cuma merinding di badan, tapi bener-bener sampai ke kepala. Tapi orang lain gak tahu deh, soalnya gua garis keras pecinta delinquen dari kecil. Semua yang berhubungan dengan geng atau tawuran atau kayak Genji, Suzuran, pasti gue ikutin. Dan gue baca-baca, gue tonton semua filmnya. Dan gue seneng banget sama geng yang liar dan rame, kaya, dan gila-gilaan gitu. Dan pokoknya geng terfavorit gue di film ini, Sanko Rengo.
serikat 3 sekolah. Dan satu lagi, selama nonton ini kayak masing-masing geng punya scene yang bakal bikin beberapa pihak fans kaget. Kayak contoh waktu kedatangan satu cameo. Satu fans tuh kayak ngomong, tapi nggak teriak. Itu kan yang di film itu. Ya, yang ngomong itu adalah fans dari Cross Wars dan High and Low. Dan momen paling cringe waktu nonton adalah Bamba comel yang tiap Ryo Suzaki ngomong, senyum, pasti langsung rame. Tapi nggak apa-apa lah, mereka pasti seneng idolanya bisa main film. Dan perdana jadi aktor, tapi aktingnya udah bagus. Tapi yang rame sepanjang nonton cuma 2 mbak-mbak di belakang gua. Asli mbak, lain kali jangan gitu ya sis. Dan waktu Suzaki dikalahin, mbak-mbak samping gua nangis. Kayaknya sih dia nonton sendirian ya. Dan yang belakang juga panik. Gua gak bermaksud menjelekan, tapi buat gua yang gak tahan lihat orang nangis, gua gak kuat cuy. Lumayan berlinang mata gua. Ya pokoknya gua gak bisa lah lihat orang nangis di samping atau di belakang gua. Jadi gua ikutan dikit. Gue dikelilingin sama mbak-mbak yang nangis dengan scene yang pada umumnya mungkin cuma 10% sedih. Dan 10% kayak, udahlah jangan kayak gini cuy, sedih. Untuk hal yang kayak gitu lumayan ganggu sih. Tapi abang-abang Cross yang di belakang gue yakin ngerasain hal yang sama. Tapi gue seneng sih waktu ada kejutan. Kagetnya tuh bareng sama abang-abang Cross. Dan waktu susuran datang ke pertempuran, itu satu teater semuanya bersorak. Karena kalau gue perhatiin, para mbak-mbak itu juga seneng sama karakter-karakter dari sekolah Suzuran. Kayak yang udah gue bilang sebelumnya, Suzuran kali ini ikonik banget. Bakalan selalu diingat. Mungkin mbak-mbak itu seneng sama karakter Rao karena tinggi ganteng, Mercy yang kocak, dan Random, Binzo yang gokil. Sedangkan para fans Cross Wars dan High and Low itu pasti seneng lah. Karena udah ada Suzuran generasi baru di depan mata kita. Udah gitu lebih kuat dan lebih kece. Ditambah mirip Yakuza. Pesan gua sih positif buat keseluruhan film. Dan sedikit ngeganggu dengan experience waktu nonton. Karena telat gara sopir angkot, kelamaan ngetem, gak bawa kacamata, dan plaza yang kayak hotel zombie. Kosong melompong, gua nyasar naik bolak-balik ke bawah, atas. Dan terselubung banget. Ditambah mbak-mbak fans Yuta. Maaf ya mbak, gue juga fans berat Yuta kok. Tapi kurang-kurangin lah perasaannya. Cie. Pesan gue buat High and Low, mereka udah sukses ngejual lagu di dalam film ini tanpa ngeganggu cinema experience waktu nonton. Semuanya suka kok. Jangan percaya sama komentar beberapa bulan yang lalu yang ngehina-hina pihak High and Low dan LDH yang bilang sebenarnya mereka ngejual lagu, film ini cuma ecek-ecek. Buat yang bilang gitu, tai. Nonton aja belum? Menurut gue pribadi, film ini kesannya mewah dan dibuat nggak main-main. Inilah hasil dari keseriusan dua pihak yang bersangkutan antara sang maestro Hiroshi Takahashi dan pihak High and Low. Sekali lagi, gak usah percaya sama komentar-komentar negatif, apalagi sebelum filmnya tayang. Mending jangan deh. Salah satunya yang bikin Hiroshi Sensei jadi kayak orang receh, main-main. Katanya dia buat fakta. Sebenarnya Udojima jauh lebih kuat dari Todoroki. Panjul, gue kasih spoiler dikit nih. Yuken mukul Suzaki gak berasa. Dan kayak waktu Kohaku mukul si Genji, kepalanya gak gerak. Sedangkan pas duo Todoroki Yuken ngelawan Suzaki, Todoroki yang paling ngedominasi. Ya kurang-kurangin lah bang, kayak gituan. Bikin malu fans aja. Dan jangan sampai ngerusak nama fans Cross dan Wars. Karena gue sendiri juga jadi malu. Apalagi sampai bawa-bawa nama Hiroshi, apalagi LDH. Itu menurut gue udah lumayan kelewatan. Nyebarin hoax dan bawa nama Hiroshi. Jadi kesannya tuh Hiroshi malah kayak main-main dan receh, nggak jelas. Taunya hoax. Soalnya gue jamin sih, idola gue Hiroshi Sensei nggak bakal seremeh itu. Please ya, jangan ada yang kayak gitu lagi. Karena itu bisa bikin orang-orang yang fans sama Hiroshi jadi ilfeel. Ya itu kalau fans sejati ya. Karena emang kalau udah kolaborasi, pasti Hiroshi Sensei deket. Kayak kalau dapat berita kayak gituan tuh ngejelekin nama Hiroshi cuy. Jadi jangan ya. Gue sebagai sesama fans Cross ngingetin aja kok. Jangan ada hoax di antara kita. Anjay. Untuk Hiroshi Sensei gue jamin serius dalam nanganin hal ini. Karakter yang dia setting di film ini perfect, nggak alay, kayak komentar yang ngebully. Untuk rating gue beri 9,8 dari 10 dari sudut pandang gue sebagai penikmat film delinquen, bukan sebagai kritikus profesional.